Halo teman-teman, setelah meluncurkan Honda Accord di ajang Gias 2019, Honda Prospect Motor langsung mengajak rekan-rekan media untuk merasakan langsung nih seperti apa sih impresi dari Honda Accord generasi ke-10. Nah, di sini kami akan merasakan beberapa fitur unggulan nih yang tergabung dalam Honda Sensing. Nah, ingin tahu seperti apa detailnya? Ikuti terus video ini. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mulai dari bagian eksteriornya. Mungkin di tempat lain atau reviewer lain udah mulai ngebahas soal desainnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri, saya kali ini akan ngebahas mungkin beberapa detail yang belum dibahas. Soal dari depannya dulu ya, lampunya sekarang udah mengandalkan full LED. Di lampu utamanya ada beberapa LED di sini. Lalu juga DRL-nya sudah memanfaatkan LED. Nah, di sini ada lampu sennya juga udah LED, begitupun dengan bagian fog lamp-nya. Jadi kesannya itu lebih premium, kesannya lebih modern gitu ya. Sama seperti yang Civic juga sudah LED. Lalu bedanya di bagian bawah ini teman-teman, ini adalah radar. Jadi fitur-fitur yang tergabung dalam Honda Sensing itu memanfaatkan ini selain radar dan juga kamera tuh yang di bagian atas. Jadi untuk LKS-nya itu bisa ngelihat dari kamera, sementara untuk yang adaptive cruise control-nya dia memanfaatkan ini juga nih, radarnya. Kita beralih ke samping. Teman-teman kalau ngelihat bagian sampingnya, itu kan kesannya panjang banget mobil ya. Secara wheelbase, justru dia lebih panjang 55 mm. Hasilnya adalah overhang-nya jadi sedikit lebih pendek, tapi di bagian kabin itu jadi lebih besar teman-teman. Nah udah gitu, ada beberapa detail lagi. Jadi di Accord terbaru ini, dia memanfaatkan laser brazing untuk penyatuan atapnya. Kalau yang mobil-mobil lain itu kan pakai las titik gitu ya. Efeknya adalah di bagian atasnya ini terlihat lebih rapi. Jadi nggak perlu lagi alur airnya itu dilapisin lagi dengan garnish gitu. Kalau kelihatan ini sih nggak ada, iya, kayak nggak ada sambungannya nih. Keren banget. Oke, lanjut ke bagian peleknya. Peleknya ini menggunakan pelek ukuran 18 inci dibalut dengan ban ukuran 235/45. Nah, yang menarik juga di pelek ini adalah di dalam peleknya ini ngelingkar di dalam pelek ini ada resonator teman-teman. Ini untuk mereduksi road noise. Harusnya sih ya, ini bisa bikin road noise-nya lebih baik. Dan ini pertama kali di Accord adanya. Jadi kalau misalnya udah punya Accord, ganti pelek, sayang sih ya. Kemungkinan besar akan lebih berisik ketika melaju di jalan tol misalnya. Nah ini juga apa namanya, kesannya tuh kayak coupe gitu ya, dia agak melandai, bahkan kayak hatchback, cuma ini memang sebetulnya tetap sedan karena bagasinya dia nggak menyatu dengan bagian kacanya. Di belakangnya lampunya huruf C gitu ya, ini juga sudah LED, cuma memang untuk sen sama lampu mundurnya masih bohlam. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Nah, di sini juga ada kamera mundur, teman-teman. Ini meskipun cuma ke arah belakang aja, tapi dia bisa multi-angle view. Jadi dia bisa mengarah ke bawah atau lebih wide gitu, tergantung pilihannya nanti ada di dalam. Bagasinya lebih besar juga dibandingkan generasi yang ke-9. Totalnya ini bisa mencapai 123 liter. Kalau infonya sih, itu bisa mencakup sampai 4 buah tas golf ukuran besar. Bagian bawahnya ini ada ban serep ya, tapi ini bukan yang full size, melainkan spare tire tuh, ukurannya kecil. Di sini untuk dongkraknya. Kalau misalnya bagasinya mau diperbesar, sebetulnya bisa, tinggal tarik aja, tuas di sini sambil ngedorong yang bagian joknya. Tuh. Jadi bisa kelihatan lebih luas lagi.
Oke, sekarang kita cek mesinnya. Wah, udah ada pegasnya, jadi nggak perlu berat-berat. Nah teman-teman, kalau ngelihat bagian mesinnya ini sebetulnya secara basis sama dengan yang dipakai di CR-V ataupun di Civic. Cuman memang ada beberapa perbedaan seperti exhaust manifold. Jadi secara tenaga sama-sama 190 dk dengan CR-V gitu ya. Cuma memang torsinya itu lebih besar, 20 Nm dibandingkan CR-V. Di Accord ini torsinya jadi 260 Nm. Ada satu lagi fitur di Accord terbaru, yakni engine start melalui remote. Jadi caranya adalah kita tekan dulu tombol locknya, lalu tekan tombol yang ini di hold sampai dia hazard nyala, otomatis mesin langsung nyala. Jadi kita bisa manasin mobil dulu dari dalam rumah gitu misalnya, sampai nanti kita mau masuk mobil tinggal jalan. Nah di Accord ini sudah ada fitur keyless entry, sebetulnya di sebelumnya juga udah ada, tinggal buka aja gitu, sementara kunci masih di kantong. Bedanya adalah sekarang dia punya fitur walk away. Jadi ketika kita habis buka gitu ya, terus kita tutup lagi, kita mau pergi, nggak usah pencet-pencet, kita tinggal jalan aja nih. Udah ngunci sendiri. Jadi lebih praktis lah ya. Oke, kita sekarang ke bagian dalam. Oke teman-teman, kita udah di dalam. Tuh, udah disambut aja. Sekarang kita nyalain mesinnya dulu. Nah, ini karena udah punya fungsi memory seat gitu. Ketika kita masuk ke dalam, dia akan ngatur sesuai dengan posisi terakhir kita. Begitupun dengan ketika kita matiin mesin dan kita buka pintu gitu, dia langsung mundur nih. Jadi akses kita keluar masuk jadi lebih praktis, lebih gampang. Oke, kita nyalain lagi. Nah, soal desainnya memang terlihat teman-teman ini lebih mewah gitu ya. Dan ini beda sama yang lain gitu. Di Accord ini dia udah model yang floating gitu ya, monitornya. Ini ukurannya 8 inci dan ini bisa beragam fungsi ya. Cuma memang belum ada navigasi, cuma adanya kompas aja nih. Tapi kalau misalnya kita ini bisa dikoneksikan ke smartphone. Nah, yang menarik ini nih, trip komputer itu bisa ditampilkan di sini. Average fuelnya berapa, terus range bensinnya berapa, trip A, trip B ini bisa dilihat di bagian sini. Kalau ngeliat ke bagian tengahnya nih, climate controlnya, dia modelnya putar untuk blowernya. Begitupun dengan pengaturan suhu. Nah, dia udah dual zone ya teman-teman, jadi antara pengemudi dan penumpang depan itu bisa masing-masing suhunya. Lalu di sini ada beberapa tombol, ada brake hold, ada parking brake elektrik, lalu ada mode berkendara juga teman-teman, ada eco, ada sport. Nah, ada sport nih. Nanti bakal kita cobain seperti apa impresinya. Di sini ada kompartemen tambahan, console box, udah gitu ada port USB juga. Ini buat smartphone, dan di sini juga ada teman-teman. Ini ada port USB juga, ada lighter juga. Dan di sini di bagian bawah ini ada wireless charging. Jadi kalau teman-teman handphonenya udah punya fitur tersebut, tinggal taruh aja. Nah, itu bakal ngecas sendiri. Kita coba ya. Kok nggak nyala? Oh, handphonenya masih katro. Pantas nggak bisa. Oke, lanjut lagi. Untuk joknya ini udah elektris ya. Ini udah bisa beragam arah. Totalnya ada 12 arah. Nggak cuma reclining maju mundur, tapi lumbarnya juga ini bisa diatur. Dan ini ada dua fungsi memory seat. Jadi kalau misalnya ada dua pengemudi yang berbeda, misalnya satunya adalah yang punya mobil gitu, mau weekend, mau bawa, atau misalnya sehari-hari sama driver, itu udah praktis banget, tinggal pencet-pencet aja. Di bagian kanan ini ada beberapa tombol juga, ada untuk matiin kontrol traksi, untuk parkirnya, lalu ada fitur ini nih, Honda Sensing. Nah, nanti bakal kita coba ya satu-satu ya. Lalu untuk setirnya, ini udah ada pedal shift di sini. Ini jadi perpindahan transmisinya jadi lebih enak meskipun dia CVT sebetulnya. Lalu di kanan ini adalah untuk cruise control. Cuman ini lebih canggih lagi nih cruise controlnya. Kita pencet ini bisa adaptive cruise control. Udah gitu dia juga bisa ada fungsi lane keep assist. Jadi ketika kita misalnya jalan di tol gitu ya, terus kita agak meleng sedikit, tapi mobilnya udah mulai melenceng ke marka, dia akan ada
feedback, dan ini nanti akan kita coba. Udah gitu di sebelah kirinya ini adalah tombol untuk ini nih. Jadi panel instrumennya ini yang sebelah kiri ini udah TFT teman-teman, 7 inci. Dan infonya di sini banyak banget. Banyak banget mulai dari tachometer, terus range, fuel, audio, terus untuk teleponi, bahkan driving support gitu ya. Yang untuk fitur-fiturnya ini lengkap banget nih. Jadi lebih keren sih. Setirnya udah berlapis kulit dan ini udah ya seperti biasa ya, Accord kita bisa tilt dan teleskopik. Untuk kompartemen di sini ada 2 lagi cup holder, sementara di bagian door trim juga masih ada sih. Di atas ada tempat penyimpanan untuk kacamata, sementara ini untuk lampu-lampunya. Oke, kalau gitu kita bakal coba seperti apa impresi berkendara serta fitur-fitur terbaru dari Honda Accord. Tapi kita balik dulu ke sehari sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita bakal cobain beberapa fitur yang tergabung dalam Honda Sensing. Nah ini nanti kita bakal nyobain RDM, udah gitu juga nanti ada Adaptive Cruise Control. Kalau yang di RDM ini kita bakal nyoba jalan lurus. Nah itu nanti ketika markanya kita misalnya geser ke kiri mobilnya, otomatis nanti si mobilnya itu akan mengoreksi setirnya. Oke teman-teman, jadi fitur ini akan bekerja di atas kecepatan 72 km per jam. Nah ini setirnya bakal berasa tuh. Dia akan ngebalikin ke jalan yang normal. Jadi kalau misalnya kita agak-agak ngantuk gitu ya, kalau di jalan misalnya kita agak di tol ke kanan, nah setirnya tuh akan bergetar sedikit, jadi membalikkan mobil ke lajur yang benar. Cuma itu tadi, ini harus kecepatannya di atas 72 km per jam baru si fiturnya ini bekerja secara maksimal. Sekarang kita bakal nyobain ini Adaptive Cruise Control. Jadi di Accord generasi ke-10 ini udah ada Adaptive Cruise Control. Nah ini bakal ada pace car-nya di depan. Kita bakal cobain pertama di kecepatan sekitar 30 dulu, karena kalau di set dari awal ini sekitar 30 ya Mas ya? Start 30 ini. Start 30 dulu. Oke, kita sekarang berhenti dulu di sini. Oke, ini kira-kira beda semobil lah ya. Kita tinggal pencet resume aja. Ini saya kakinya nggak nginjak pedal gas, nggak nginjak pedal rem. Ini mobil langsung ngikutin aja nih. Dan mobil depan berhenti total. Mobilnya juga berhenti. Ketika mobilnya jalan lagi, mobilnya ikut jalan lagi. Jadi ketika kita di kondisi kemacetan gitu, tinggal aktifin aja. Kita nggak perlu repot-repot ngerem, ngegas. Nah ini kalau kita ngerem lagi, kalau lebih dari 3 detik dia otomatis akan canceling atau nggak bakal aktif lagi. Nah ketika mereka udah jalan, kita mau aktifin lagi, tinggal pencet resume aja dan mobil bakal jalan lagi. Nah ini misalnya kita di 60, ketika mobilnya udah geser, ini otomatis udah dia mengikuti kecepatan yang sudah kita set. Udah canggih ya. Ini juga udah ada di Accord generasi 9. Ini adalah lane watch, jadi ada kamera di samping kiri tuh, di tepatnya di spionnya. Itu bakal nginfoin ada visual di sini. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di balik kemudi dari Honda Accord. Ini yang generasi ke-10. Jadi impresi awal saya memang terhadap mobil ini ya, ini pandangan ke depan ini lebih luas karena si pilar A-nya ini
dia memang posisinya sedikit lebih dibuat lebih lebar gitu, jadi pandangan ke depan tuh enak banget, luas gitu ya. Udah gitu yang impresi yang saya paling suka di mobil ini adalah sekarang akord bantingan suspensinya jadi lebih empuk teman-teman. Nah ini impresif banget sih. Ini lumayan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya yang generasi 9 itu. Ngomongin soal kenyamanan gak cuman dari bantingan suspensinya yang sekarang jauh lebih lembut, cuma juga memang soal kekedapan suara. Ini saya di jalan tol memang yang kondisi jalan aspalnya agak kasar sepertinya gitu ya, tapi memang berasa kedapnya. Coba kita buka ya. Tuh, berasa banget sih memang suara di luar ketika kita buka kaca, dan begitu kita tutup lagi suaranya jauh lebih kedap. Memang di Accord generasi ke-10 ini ada beberapa faktor sih yang bikin si Accord jadi lebih senyap. Pertama soal acoustic glass, windshieldnya dia sudah pakai yang model acoustic glass, lalu juga dari beberapa peredaman sudah ditambahkan. Sebetulnya tadi saya sudah nyobain beberapa fitur yang tergabung dalam Honda Sensing seperti adaptive cruise control, sekarang kita coba lagi ya. Lalu juga ada LKAS atau Lane Keep Assisting System. Jadi kalau misalnya mobilnya itu agak-agak melenceng gitu ya, misalnya kita agak melenceng kanan, tuh dia akan ada indikator, dan si setirnya ini bakal ada feedback gitu teman-teman, ngebalikin ke jalur yang normal. Yang berbeda juga di generasi ke-10 ini adalah soal mesin. Nah, mesinnya sekarang udah pakai yang 1500 turbo, itu sama dengan Civic dan juga CR-V ya. Tapi tenaganya berbeda sama Civic. Jadi di Accord ini tenaganya sebetulnya mirip sama CR-V di 190D, tapi torsinya lebih besar 20 Nm atau di sini menjadi 260 Nm. Tenaga itu disalurkan melalui transmisi CVT, melalui roda depan atau FWD. Nah, di Accord terbaru ini juga ada beberapa mode berkendara teman-teman. Jadi ada Eco. Ini berasa banget ya kalau misalnya kita tekan di Eco sini. Ini responsnya memang jadi lebih bisa dibilang lebih lemot gitu teman-teman. Tapi begitu kita di mode sport, nah kalau teman-teman bisa dengar memang suaranya sedikit lebih sedikit lebih kencang gitu ya, tapi nggak terasa banget sih, nggak terlalu signifikan. Udah gitu responsnya jadi lebih berasa bener. Udah gitu kalau kita ngeliat ke panel instrumen dari mode normal ya, dari mode normal ke mode sport itu memang ada perbedaan sedikit. Jadi di sebelah kiri tepatnya di putaran mesin itu di RPM-nya, ketika kita pindahin ke sport, nah itu akan bergeser sedikit, sementara di sebelah kanan itu ada bar dari turbonya. Jadi kalau kita gas nih ya, tuh langsung kelihatan satu bar. Tapi asli ini kok enak banget ya mesinnya, responsnya. Nah ditambah lagi soal kalau ngomongin fun to drive gitu ya, selain si respons mesinnya dan transmisi yang lebih cekatan, ditambah lagi ada ini nih, pedal shift. Jadi kita walaupun virtual gitu ya, kita udah gas habis ke 140 sih, enteng banget nih. Kasih. Di cruise controlnya ini teman-teman, ini bisa kita atur seberapa dekat jarak dengan mobil di depannya. Tombolnya ada di sini nih. Nah ini kita ngerem karena ini ngasih jarak yang terjauh nih. Tapi ketika kita tekan lagi, kita ingin jarak yang lebih dekat, dia otomatis akan mendekat mobil ke depannya. Saya sekarang di kecepatan 90 km/jam. Jadi ketika mobil di depannya melambat, otomatis ada ngerem sedikit mobilnya. Dan ini kalau kita hitung ya, ini jarak terpendek ya, kita hitung 1000, 2000, 3000. Artinya masih ada jarak 3 detik, itu merupakan jarak yang aman untuk melakukan kita misalnya kalau ada dia ngerem mendadak, kita masih bisa manuver atau bisa pengemudi masih bisa reaksi ke kanan atau ke kiri. Jadi walaupun jaraknya udah paling dekat gitu ya, tapi dia menyesuaikan dengan kecepatan nih. Artinya masih ada jarak sekitar 3 detik ke mobil di depan nih.
Oke teman-teman, sekarang saya udah duduk di jok belakang. Jadi memang sesuai dengan segmennya Accord, itu kan rata-rata pengusaha muda gitu ya, yang memang dia aktivitas sehari-hari disepirin biasanya. Nah, kita ingin ngerasain seperti apa duduk di jok belakang. Oh ya, si Accord ini wheelbase itu kan bertambah panjang ya, 55 mm, dan itu berpengaruh terhadap ruang kabin. Jadi posisi jok belakang ini sekarang posisinya dimundurin, dan itu membuat legroomnya lebih lapang 48 mili dibanding generasi sebelumnya. Cuma memang kalau kita mau lebih luas lagi, ini ada tonggolnya ya teman-teman. Ini khusus yang kiri, ini bisa dimajuin, jadi kita bisa lapang banget dan udah kayak bos kan di belakang kan. Udah gitu kalau ngomongin joknya, ini joknya udah empuk, udah gitu bantingan suspensinya juga empuk. Jadi bosnya di belakang tuh bakal nyaman banget sih. Terus ada sandaran tangan di sini, pun begitu juga dengan di bagian tengah ini ada cup holder 2 buah di sini, dan ini sekaligus menjadi armrest. Untuk menjaga privasi juga teman-teman bisa manfaatkan ini nih, sunshade. Jadi kalau dari luar nggak terlalu kelihatan. Cuma berhubung gelap, kita buka lagi. Oke, udah gitu di sini juga ada ventilasi AC. Meskipun pengaturannya ini masih di depan. Ini cuma dual zone antara pengemudi dan si penumpang. Sementara yang di belakang itu ngikut yang depan. Di belakang ini juga ada port USB ya, 2 buah teman-teman. Jadi kalau mau ngecas smartphone ini bisa tinggal kita cas aja, lalu smartphone taruh di belakang jok. Terus kompartemen juga nggak cuma ada di sini teman-teman, tapi juga di pintu. Ini ada seperti ini buat cup holder juga ya, satu, atau misalnya kalau kita mau naruh power bank gitu, bisa sampai di sini juga. Jadi lebih praktis. Kalau misalnya kita mau ngambil barang ke belakang tapi kita malas turun gitu ya, sebetulnya ada akses dari sini, cuma memang harus pakai anak kunci. Nah, kita buka dulu nih anak kuncinya. Lalu kita putar, sekaligus kita tekan ke bawah. Jadi kalau kita mau merogoh barang, misalnya mau naruh kamera kecil gitu ya, atau laptop berukuran kecil masih bisa nih. Cuma kalau misalnya laptopnya udah ukuran 14 inci gitu, susah, nggak muat, ini nggak terlalu besar soalnya. Oke teman-teman, itulah impresi saya berkendara bersama Honda Accord 2019. Nah, memang ada beberapa highlight yang saya suka di mobil ini. Pertama dari soal mesinnya. Mesinnya memang sama dengan CR-V, tapi dengan torsi yang lebih besar. Impresi berkendaranya ketika kita pakai mode sports tuh jadi lebih enak banget. Jadi kita kick down gitu ya, tenaganya lebih responsif. Udah gitu juga soal kenyamanan ya teman-teman. Di Accord terbaru ini jauh lebih nyaman. Nggak cuma dari bantingan suspensi, tapi juga dari busa jok yang lebih empuk. Jadi penumpang di belakang bisa merasakan kenyamanan. Udah gitu beberapa highlight lagi soal fitur-fiturnya yang tergabung dalam Honda Sensing itu juga memang ngebantu banget untuk pengemudi ya, terutama menghindari atau meminimalisir kecelakaan. Tapi memang sekali lagi fitur-fitur di Honda Sensing ini itu cuma ngebantu tugasnya. Cuma ngebantu pengemudi untuk menghindari kecelakaan. Tapi tugas utama tetap ada di pengemudinya. Nah, harganya nih, si Accord ini kan dijual dengan harga 698 juta teman-teman. Hampir 700 juta. Memang ini merupakan yang termahal dibandingkan rival-rival, misalnya Mazda 6 atau juga Camry, tapi yang non-hybrid. Tapi kalau menurut saya, dengan segala kemampuannya gitu ya, baik dari performanya, kenyamanannya, lalu juga soal fitur-fiturnya, saya rasa sih worth it ya. Lalu pertanyaannya sekarang, sebetulnya kalau udah punya Accord, enakan disupirin atau nyupir? Kalau saya suka dua-duanya. Nyetirnya enak, duduk di bangku belakang juga enak banget. Oke teman-teman, itu dia impresi singkat saya soal Accord 2019. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.